Hari itu, suasana istana begitu ramai. Para pejabat sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang menghadap raja untuk melaporkan pajak dari desa-desa. Ada yang membawa dokumen panjang yang bahkan membuat para juru tulis pusing membacanya. Sementara para pengawal tampak lalu lalang menjaga keamanan dengan wajah serius. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang membuat para pelayan istana saling melirik dengan wajah heran. Sang Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil tersenyum-senyum sendiri. Kadang ia mengelus jenggot, kadang matanya berkilat nakal, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Semua yang sudah lama bekerja di istana tahu betul kalau raja sudah mulai tersenyum begitu, artinya sebentar lagi akan ada seseorang yang jadi korban. Dan biasanya orang yang paling sering terkena adalah satu sosok yang selalu bisa membuat istana hidup dengan cerita lucunya, tidak lain tidak bukan Abu Nawas. Para pejabat mulai berbisik-bisik, "Wah, lihat wajah raja itu. Pasti ada ide gila lagi." Yang lain menimpali, "Kasihan Abu Nawas, sebentar lagi dipanggil." Seorang pengawal bahkan menahan tawa kecil sambil berkata, "Tapi kalau Abu Nawas sudah ditantang bayusannya malah raja sendiri yang kalah telak." Tidak lama kemudian, suara lantang raja terdengar memenuhi aula istana. "Abu Nawas," panggilnya. Dari pintu utama muncullah sosok pria sederhana dengan pakaian lusuh, namun wajah penuh wibawa. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Meskipun banyak orang tahu setiap kali dipanggil raja, itu artinya sesuatu yang aneh akan terjadi. Abu Nawas berjalan sambil sedikit tersenyum, seolah sudah bisa menebak bahwa hari ini dia akan jadi bahan permainan. Ia menundukkan kepala dengan hormat dan menjawab, "Daulat, tuanku." Raja menatapnya lekat-lekat, lalu menyunggingkan senyum lebar yang membuat semua orang di ruangan makin penasaran. "Hari ini, aku punya tantangan khusus untukmu. Bukan soal teka-teki biasa, bukan juga soal tipu daya yang sudah sering kau mainkan. Tantangan ini sederhana sekali, tapi aku yakin akan membuatmu kelabakan." Para pejabat yang mendengar kata-kata itu mulai menegakkan tubuhnya, penasaran dengan ide apa lagi yang muncul dari kepala raja. Abu Nawas mengangkat alis, tetap tenang, meski dalam hati sudah menduga pasti ada sesuatu yang tak masuk akal. Dengan suara sopan ia bertanya, "Apa gerangan tantangan itu, tuanku?" Raja lalu bersandar ke kursinya dengan gaya penuh wibawa, mengusap jenggotnya yang tebal, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang langsung terdiam. "Aku ingin kau menyembunyikan seekor gajah. Tapi ingat, gajah itu tidak boleh keluar dari dalam istana." Sekejap ruangan istana menjadi hening. Orang yang ada di sana seperti menahan napas. Beberapa pengawal bahkan nyaris tersedak karena berusaha menahan tawa. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang menunduk agar wajahnya tidak terlihat geli. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, "Menyembunyikan gajah di dalam istana? Mana mungkin?" Yang lain berkata, "Raja memang pandai mencari akal, tapi kali ini sepertinya mustahil." Namun, berbeda dengan orang lain yang terkejut, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak pula panik. Dalam hatinya ia bergumam, kalau raja sudah mulai menantang dengan hal yang mustahil, pasti ada maksud tersembunyi. Di balik, aku tidak boleh gegabah menjawab atau bertindak. Tantangan raja tidak pernah sekadar iseng. Selalu ada ujian akal dan kesabaran di baliknya. Raja yang melihat Abu Nawas hanya tersenyum, malah makin penasaran. "Kenapa kau diam saja, Abu Nawas? Kau takut atau memang sudah menyerah?" Bahkan sebelum mencoba, Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, lalu menatap raja dengan tenang. "Tuanku Raja, izinkan hamba untuk memahami tantangan ini lebih dalam. Apakah benar-benar harus seekor gajah besar
yang tidak boleh keluar istana? Ataukah tuanku punya maksud lain di balik perintah ini? Raja tertawa keras. Hahaha, lihatlah orang ini. Aku baru saja memerintah, tapi dia sudah curiga ada maksud tersembunyi. Tenang saja, Abu Nawas. Maksudku jelas. Kau harus menyembunyikan gajah itu di dalam istana, tanpa ia keluar sedikit pun. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, siap-siaplah menerima hukuman. Para pengawal dan pejabat istana semakin penasaran. Mereka menunggu jawaban Abu Nawas. Sementara itu, pelayan istana berbisik sesama mereka. Kasihan Abu Nawas. Bagaimana mungkin ada orang bisa menyembunyikan gajah di dalam istana? Sika ayam saja kadang sulit ditangkap, apalagi gajah yang segede itu. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara datar, tapi penuh keyakinan, "Daulat tuanku, hamba terima tantangan itu." Kalimat itu membuat semua orang bersorak. Kecil. Ada yang kagum dengan keberanian Abu Nawas. Ada pula yang semakin yakin bahwa kali ini dia pasti akan keok. Raja pun tersenyum puas. Bagus, aku suka keberanianmu, Abu Nawas. Tapi ingat, jangan kau pikir ini mudah. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengakalinya. Tak lama kemudian, seorang pengawal diperintahkan oleh raja untuk segera mendatangkan gajah dari kandang kerajaan. Tak sampai 1 jam, suara gemuruh kaki gajah terdengar mendekat ke istana. Duk, duk, duk. Getaran tanah terasa hingga lantai aula. Begitu gajah itu masuk ke dalam, semua orang terdiam. Tubuhnya yang besar, telinganya yang lebar, dan belalainya yang panjang membuatnya tampak seperti raksasa di antara manusia. Bahkan, beberapa pelayan perempuan langsung menyingkir ketakutan. Ada yang bersembunyi di belakang tiang istana. Ada juga yang menutup wajah dengan selendang. Raja menunjuk ke arah gajah itu sambil tertawa. Nah, Abu Nawas, inilah binatang yang harus kau sembunyikan. Ingat, tidak boleh keluar dari istana. Ayo, tunjukkan kepintaranmu. Abu Nawas melangkah mendekati gajah dengan langkah pelan. Ia menatap binatang besar itu dari kepala sampai kaki. Sesekali ia mengelus janggutnya, seolah-olah sedang berpikir keras. Gajah itu melenguh pelan. Belalainya bergerak-gerak seakan bertanya, "Apa yang sedang kau rencanakan, wahai manusia?" Orang-orang di istana mulai menahan tawa melihat tingkah Abu Nawas. Ada yang berbisik, "Lihat tuh, dia seperti sedang bicara dengan gajah." Yang lain menjawab, "Mungkin dia minta gajah itu bersembunyi sendiri." Abu Nawas mendekat ke telinga gajah dan berbisik pelan, "Wahai makhluk Allah yang besar, tampaknya kita berdua sedang diuji. Aku harus menyembunyikanmu, tapi kau begitu besar hingga tidak ada kain atau dinding yang bisa menutupimu. Kalau begitu, kita harus cari cara lain." Beberapa pengawal hampir tidak bisa menahan tawa melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap serius, seolah sedang berdialog sungguhan dengan sang gajah. Raja yang duduk di singgasananya menyilangkan tangan di dada, menikmati tontonan ini. Dalam hatinya ia berkata, "Mari kita lihat. Abu Nawas, kau selalu bisa lolos dari jebakan pertanyaanku. Tapi kali ini, aku yakin kau akan menyerah. Menyembunyikan gajah di dalam istana, itu hal yang mustahil." Namun yang tidak disadari raja, Abu Nawas justru semakin bersemangat. Baginya, semakin sulit tantangan, semakin besar pula peluang untuk menunjukkan kecerdikan. Ia tahu, menyembunyikan gajah bukan soal menutupi tubuhnya, tapi soal bagaimana membuat orang lain tidak lagi melihatnya sebagai gajah. Ia tersenyum dalam hati, lalu bergumam lirih, "Kalau begitu, permainan sudah dimulai." Hari itu suasana aula istana benar-benar berubah. Seekor gajah besar dengan tubuhnya yang kelabu, kulit tebal,
dan telinga lebar dibawa masuk oleh beberapa pawang. Begitu kaki-kakinya yang besar menginjak lantai marmer istana, suara dentumannya menggema. Semua penghuni istana yang ada di sekitar aula serentak menoleh. Lalu terdengar suara trompet panjang dari belalai sang gajah. TRUUYUT, tete, hingga bergema ke seluruh ruangan. Suara itu begitu keras, sampai para dayang yang sedang membawa nampan buah-buahan kaget dan menjerit. Nampan berisi buah-buahan jatuh berserakan, apel berguling di lantai. Sementara ada yang berlari terberit-berit keluar aula sambil menutup telinga. Para pengawal yang biasanya gagah, kali ini malah ikut-ikutan panik. Ada yang melompat ke samping, ada yang mencoba berlindung di balik pilar. Bahkan ada yang terjatuh sendiri karena kaget oleh suara gajah itu. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan gajah tersebut. Ia mengelus janggutnya sambil menatap binatang raksasa itu, penuh rasa takjub. Subhanallah, katanya dengan suara pelan namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Betapa agung ciptaan Allah. Binatang ini begitu besar, begitu kuat. Bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikannya? Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Matanya berbinar penuh kepuasan melihat wajah bingung Abu Nawas. Dengan nada penuh kemenangan, ia berseru, "Ayo, Abu Nawas, bukankah kau selalu mengaku pintar, selalu bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan? Nah, sekarang tunjukkan kepintaranmu. Aku ingin melihat sejauh mana kepalamu bisa memutar akal. Kalau kau gagal, bersiaplah menerima hukumanku." Ucapan raja itu membuat para pejabat dan menteri yang berdiri di sampingnya ikut tergelak. Salah satu menteri bahkan menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata cukup keras, "Betul itu, tuanku raja. Mana mungkin bisa menyembunyikan gajah di dalam istana? Mustahil. Bahkan sehelai rambut saja susah disembunyikan kalau semua mata mengawasi. Apalagi seekor gajah sebesar ini." Ucapan itu membuat beberapa pengawal semakin menahan tawa. Ada yang sampai memegangi perutnya, tetapi semuanya tetap mencoba menjaga sopan santun di hadapan raja. Suasana menjadi penuh dengan rasa penasaran bercampur olok-olok. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Namun, Abu Nawas seperti biasanya tidak pernah terburu-buru menjawab tantangan. Ia mengangkat alisnya, menatap ke arah raja dengan senyum tipis, lalu melangkah pelan mendekati gajah itu. Ia berjalan mengelilingi tubuh besar gajah, menatap dari berbagai sisi, seakan-akan sedang mengukur dengan matanya. Kadang ia menepuk-nepuk badan gajah itu dengan tenang, seolah-olah menilai apakah kulit tebal itu bisa disamarkan dengan sesuatu. Lalu, dengan wajah serius yang dibuat, ia membungkuk mendekati telinga gajah dan berbisik, "Wahai gajah, bisakah kau membantu dirimu sendiri untuk bersembunyi? Sebab kalau hanya aku yang bekerja, pasti akan susah." Bisikan itu sebenarnya hanya akal-akalan Abu Nawas untuk mengulur waktu, tapi pengawal yang melihatnya hampir tidak bisa menahan tawa. Mereka menutup mulut, pundaknya berguncang. Bahkan ada yang sampai menunduk ke lantai agar tidak terlihat raja. Tingkah Abu Nawas yang seakan-akan sedang berbicara serius dengan gajah membuat suasana jadi lucu. Raja sendiri tertawa kecil melihat kelakuan itu, tapi tetap mencoba menjaga wibawanya. "Sudahlah, Abu Nawas," katanya sambil menyeringai. "Tidak usah berakting. Si Koneken, kau sedang mencari jalan keluar. Semua orang di ruangan ini sudah tahu. Tidak ada yang bisa menyembunyikan gajah sebesar itu." Tapi Abu Nawas tidak terpengaruh. Ia terus berjalan pelan, menyusuri dari belalai sampai ke ekor gajah. Sesekali ia berdiri sambil mengelus dagunya, seperti seorang pelukis yang sedang menilai kanvas kosong sebelum mulai melukis. Lalu ia pura-pura menghela napas panjang. "Astagfirullah, tugas ini sungguh tidak mudah. Tetapi, Tuanku Raja, izinkan hamba mencoba. Karena bagi hamba,
Yang mustahil itu hanyalah apa yang Allah tidak kehendaki. Kalau Allah mengizinkan, maka gajah sebesar ini pun bisa disembunyikan. Kata-kata Abu Nawas membuat sebagian hadirin yang tadinya menertawakannya menjadi terdiam sejenak. Ada rasa penasaran yang semakin membesar. Mereka menunggu trik apa yang akan keluar dari kepala cerdas Abu Nawas kali ini. Abu Nawas lalu mendekat lagi ke arah gajah. Kali ini ia jongkok di hadapan kaki besar hewan itu dan menatapnya sambil bergumam. Kaki 4, telinga lebar, belalai panjang. Kalau saja semua orang di sini menganggapmu bukan gajah, bukankah itu artinya kau sudah tersembunyi? Sambil berkata begitu, ia berdiri dan menoleh ke arah raja dengan senyum penuh arti. Namun ia tidak langsung menjelaskan maksudnya. Ia sengaja membuat semua orang semakin penasaran. Salah satu pengawal akhirnya bersuara, "Tuan Abu Nawas, bagaimana caranya? Jangan-jangan kau ingin menutupi gajah itu dengan kain raksasa?" Memindahkannya ke ruang bawah tanah. Abu Nawas hanya tertawa kecil dan menggeleng. "Bukan begitu. Gajah ini terlalu besar untuk ditutup dengan kain dan terlalu kuat untuk dipindahkan begitu saja. Kalau aku memindahkannya, pasti semua orang tahu. Sementara perintah raja jelas, gajah tidak boleh keluar istana. Jadi aku harus menemukan cara lain." Raja mendengarkan sambil menepuk-nepuk sandaran singgasananya. Ia semakin tertarik, tetapi juga yakin bahwa Abu Nawas pada akhirnya akan gagal. Dengan suara menggoda, ia berkata, "Ayo, Abu Nawas, aku beri waktu sampai besok siang. Kalau sampai besok kau tidak bisa menyembunyikan gajah itu, maka jangan salahkan aku bila kau dihukum." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik, tuanku, hamba akan mencoba sebaik mungkin." Setelah itu, ia meminta izin meninggalkan aula. Orang-orang di ruangan masih ramai membicarakan tingkahnya tadi. Ada yang menertawakan, ada yang mencoba menebak-nebak, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa rencana Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas duduk di kamarnya dengan lampu minyak yang redup. Ia merenung dalam-dalam, berusaha mencari jawaban dari teka-teki raja. Ia tahu bahwa tantangan ini bukan sekadar permainan. Raja ingin menguji kecerdikan sekaligus kesabarannya. Ia berpikir, kalau ia mencoba menyembunyikan gajah dengan cara biasa, seperti menutup atau memindahkan, pasti semua orang akan melihat dan rencana gagal. Maka ia harus mencari cara yang berbeda. Cara yang membuat orang-orang sendiri tidak menyadari bahwa gajah itu ada di depan mata. Ia menghela napas panjang sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus menyembunyikan gajah, bukan dengan memindahkan tubuhnya, tapi dengan mengubah cara pandang orang-orang. Kalau pikiran mereka sudah diarahkan, maka gajah sebesar ini pun bisa dianggap tidak ada. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menyusun rencananya dengan matang untuk keesokan hari. Ia tahu, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia pasti kalah. Tapi kalau menggunakan kekuatan pikiran dan kata-kata, disitulah letak kemenangan sesungguhnya. Dan malam itu, dengan cahaya lampu minyak yang bergoyang pelan, Abu Nawas berdoa lirih, "Ya Allah, berilah hamba kecerdikan dan petunjuk. Jangan biarkan hamba dipermalukan di hadapan orang banyak. Jadikanlah akal ini jalan untuk menyampaikan pelajaran bagi tuanku raja dan semua penghuni istana." Ia pun menutup matanya dengan tenang, siap menghadapi hari esok yang penuh dengan tawa, kejutan, dan hikmah. Malam itu suasana kamar Abu Nawas begitu sunyi. Hanya suara lampu minyak yang berderik kecil ditiup angin dari celah jendela. Abu Nawas duduk bersila, dagunya bertumpu pada tangan. Matanya menatap kosong pada nyala api kecil yang sesekali goyah. Ia menarik napas panjang. Tantangan kali ini benar-benar tidak main-main. Menyembunyikan gajah di dalam istana, kalau aku pakai cara biasa, jelas mustahil. Gajah terlalu besar, kemanapun dipindahkan pasti ketahuan. Apalagi
Raja tentu sudah memikirkan segala kemungkinan. Itu artinya aku harus memutar otak, tapi bukan dengan cara biasa. Aku harus membuat raja sendiri lupa bahwa gajah itu ada di depan matanya. Ia tersenyum tipis sambil menepak-nepak lututnya. Ya, itu kuncinya. Menyembunyikan sesuatu yang besar bukan berarti memindahkannya secara fisik, tapi mengubah cara orang memandangnya. Kalau pikiran mereka diarahkan, mereka akan percaya dengan apa yang mereka dengar, bukan dengan apa yang mereka lihat. Abu Nawas lantas menghela napas. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, berilah hamba kecerdikan tanpa harus menyombongkan diri." Dan semoga dari kisah ini ada pelajaran yang bisa diambil oleh banyak orang. Setelah itu, ia memutuskan untuk tidur, sebab esok harinya ia akan melaksanakan rencana yang cukup berani. Keesokan paginya, suasana istana kembali ramai. Raja Harun al-Rasyid bangun dengan wajah segar, penasaran menanti akal Abu Nawas. Para pejabat sudah berkumpul, para pengawal berjaga, dan si gajah besar masih berada di aula dengan tubuh tegapnya yang seakan menantang siapapun untuk menyembunyikannya. "Mana Abu Nawas? Kenapa belum datang juga?" tanya raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan wajah tenang. Ia menundukkan badan memberi hormat. "Daulat tuanku, izinkan hamba melakukan sesuatu hari ini, tapi hamba mohon izin untuk mengumpulkan seluruh penghuni istana di aula besar." Raja menyipitkan mata, mengumpulkan semua penghuni istana. "Untuk apa?" Abu Nawas tersenyum. "Percayalah, tuanku, semua akan terjawab bila semua orang berkumpul. Bukankah lebih menyenangkan kalau semua ikut menyaksikan keberhasilan atau kegagalan hamba?" Raja yang memang menyukai kejutan akhirnya mengangguk. "Baiklah, lakukan sesukamu. Aku ingin melihat kemana arah akalmu kali ini." Tak lama kemudian, aula besar istana dipenuhi oleh berbagai kalangan. Para pejabat, pengawal, dayang, bahkan tukang kebun istana pun ikut berdesakan, ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Si gajah tetap berdiri tegak di tengah aula. Mengibaskan telinganya, mengeluarkan suara keras, membuat beberapa orang mundur ketakutan. Abu Nawas lalu naik ke mimbar kayu. Dengan langkah perlahan, ia menatap ke seluruh penjuru ruangan. Suasana hening. Semua menunggu apa yang akan dikatakannya. Dengan suara lantang, Abu Nawas mulai bicara. "Wahai seluruh penghuni istana, dengarkan baik-baik apa yang akan aku sampaikan. Hari ini, aku nyatakan bahwa di istana ini tidak ada gajah." Seketika ruangan riuh. Ada yang saling pandang, ada yang menahan tawa, ada juga yang melongo, tidak percaya. "Apa? Tidak ada gajah? Padahal jelas-jelas ada di depan mata," bisik seorang pengawal kepada kawannya. Abu Nawas mengangkat tangan, meminta ketenangan. "Tenang, dengarkan dulu. Yang ada di depan kita ini bukanlah gajah. Ini hanyalah seekor kambing besar, seekor kambing raksasa yang kebetulan mirip dengan gajah. Jadi mulai sekarang, jangan ada yang menyebutnya gajah. Katakanlah kambing raksasa." Beberapa orang langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kambing raksasa? Wah, Abu Nawas memang luar biasa gila idenya. Namun ada juga yang mulai mengangguk, entah karena benar-benar percaya atau hanya terpengaruh oleh keyakinan Abu Nawas saat berbicara. Perhatikan baik-baik, Abu Nawas menunjuk ke arah gajah. "Apakah kalian pernah melihat kambing?" "Ya, tentu saja. Bukankah kambing punya 4 kaki? Nah, binatang ini juga punya 4 kaki. Bukankah kambing punya telinga? Binatang ini juga punya telinga. Bukankah kambing punya mata? Sama, ini juga punya mata. Jadi apa bedanya? Bedanya hanya ukuran saja. Kalau kambing biasa kecil, yang ini kebetulan besar, maka wajar kalau aku menyebutnya kambing raksasa.
Semua terdiam. Logika Abu Nawas terdengar aneh. Tapi entah mengapa ada yang merasa masuk akal. Apalagi cara ia mengucapkannya begitu meyakinkan, sehingga orang-orang mulai ikut larut. Raja yang sedari tadi memperhatikan akhirnya tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi luar biasa, kau tidak menyembunyikan gajah itu. Tapi kau menyembunyikannya dari pikiran orang-orang. Para pengawal pun ikut tertawa. Namun perlahan, mereka sendiri tanpa sadar mulai terbawa arus. Ada yang berkata, betul juga ya, kalau kita ikuti cara bicara Abu Nawas, memang mirip kambing besar. Yang lain menimpali, iya ya, raksasa. Kalau dipikir-pikir, benar juga. Hari itu, ucapan Abu Nawas menjadi seperti mantra. Setiap kali orang lewat aula, mereka tidak lagi berani menyebut gajah, melainkan kambing raksasa. Kalau ada yang lupa, mereka akan ditegur oleh yang lain. Jangan bilang gajah, itu kambing raksasa. Lama-kelamaan, semua penghuni istana terbiasa dengan sebutan itu. Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rasyid berjalan melewati aula. Ia melihat binatang besar itu masih berdiri di sana. Dengan santai ia bergumam, kambing besar itu ternyata masih di sini. Para yang mendengar nyaris pecah, menahan tawa. Mereka sadar bahwa raja sendiri sudah terjebak dalam permainan kote kata Abu Nawas. Ketika Abu Nawas muncul dan mendekat, raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Abu Nawas, aku benar-benar kalah kali ini. Kau memang tidak memindahkan gajah itu, tapi kau berhasil membuat semua orang lupa bahwa itu seekor gajah. Sungguh, kau menyembunyikannya dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Abu Nawas menunduk hormat sambil tersenyum. Tuanku Raja, kadang sesuatu yang besar tidak selalu harus disembunyikan dengan kain, dinding, atau kotak. Kadang cukup dengan mengubah cara orang berpikir. Bila pikiran sudah diarahkan, maka sesuatu yang besar pun bisa hilang dari perhatian. Raja menghela napas panjang, masih dengan senyum di wajahnya. Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku kagum sekaligus kesal. Aku mencoba menjebakmu, tapi malah aku sendiri yang terjebak. Semua yang hadir di aula hari itu tertawa bersama. Ada pelajaran besar yang bisa mereka ambil, bahwa pikiran manusia bisa begitu mudah diarahkan, bahkan untuk sesuatu yang jelas-jelas terlihat. Dan malam itu, saat Abu Nawas kembali ke rumahnya, ia kembali merenung betapa manusia seringkali tertipu bukan oleh apa yang ia lihat, tapi oleh apa yang ia percayai. Kadang sesuatu yang sudah jelas bisa hilang hanya karena terbawa arus keyakinan. Maka berhati-hatilah dalam mempercayai sesuatu. Jangan hanya karena semua orang berkata begitu, kita langsung mengikutinya. Sebab kebenaran sejati bukan ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan oleh akal sehat dan hati nurani. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa aneh itu. Aula besar istana yang biasanya hanya dipakai untuk pertemuan penting, kini mendadak menjadi tempat wisata dadakan bagi para penghuni istana. Semua orang yang lewat pasti menoleh, hanya untuk melihat kambing raksasa yang terikat di tengah ruangan. Mereka sudah tidak lagi menyebutnya gajah, meskipun mata mereka jelas-jelas melihat belalai panjang, telinga lebar, dan tubuh raksasa yang mustahil mirip kambing. Tetapi karena sejak awal Abu Nawas dengan penuh keyakinan menyebutnya kambing raksasa, dan orang-orang mengikuti Lamo Kelemen, semua merasa lebih aman menyebutnya demikian. Bahkan dayang istana pun kalau sedang menyapu sambil berceloteh, awas, jangan ganggu kambing besar itu. Seolah-olah mereka benar-benar percaya. Suatu siang, ketika matahari sedang terik, Raja Harun al-Rasyid berjalan melewati aula itu dengan langkah tenang. Ia ditemani dua pengawal setia.
Saat melewati binatang besar itu, raja berhenti sejenak, menatap hewan itu yang sedang malas-malisun mengibas telinganya. Dengan nada santai, ia bergumam, "Ah, kambing besar itu ternyata masih di sini." Dua pengawal yang mendengar langsung saling pandang. Wajah mereka merah menahan tawa. Mereka tahu betul bahwa itu gajah, bukan kambing. Tapi bagaimana bisa raja? Mereka sendiri sudah terjebak dalam permainan kote-kota Abu Nawas. Mereka nyaris meledak tertawa, tetapi buru-buru menunduk dan menggigit bibir, takut suara mereka keluar. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang berjalan mendekat. Wajahnya seperti biasa, penuh ketenangan. Ia melihat raja sedang menatap gajah itu, lalu tersenyum sopan. Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum getir. "Abu Nawas, aku benar-benar kalah kali ini. Kau memang tidak memindahkan gajah itu, tapi kau berhasil membuat semua orang lupa bahwa itu seekor gajah. Bahkan aku sendiri pun tanpa sadar menyebutnya kambing. Sungguh, kau menyembunyikannya dengan cara yang tak pernah terpikirkan." Abu Nawas menunduk hormat. Dengan suara tenang ia menjawab, "Tuanku Raja, kadang sesuatu yang besar bukanlah disembunyikan dengan kain atau dinding. Sesuatu yang besar bisa disembunyikan hanya dengan cara mengubah cara pandang. Bila pikiran orang sudah diarahkan, maka sesuatu yang besar pun bisa hilang dari perhatian." Raja terdiam sejenak, memandang Abu Nawas dengan penuh rasa heran. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Ia bahkan merasa seolah dirinya sedang diberi nasihat, meski dengan cara yang sangat halus. Raja menghela napas panjang. "Benar juga yang kau katakan, Abu Nawas. Kalau pikiran sudah terikat, mata ini jadi buta. Aku seperti melihat contoh nyata bagaimana manusia bisa diperdaya hanya dengan permainan kata." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuanku, sesungguhnya manusia seringkali bukan tertipu oleh mata, tapi oleh keyakinan yang ditanamkan di dalam pikiran. Banyak orang berjalan di dunia ini dengan membawa keyakinan yang belum tentu benar. Hanya karena semua orang di sekitarnya mengatakan demikian, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak. Lihatlah dengan hati, gunakan akal sehat, barulah kita bisa membedakan kebenaran dari sekadar kebiasaan." Raja mengangguk, hatinya benar-benar tersentuh. Ia memandang sekeliling aula, melihat para pengawal dan dayang yang masih kikuk setiap kali mendengar istilah kambing raksasa. Lalu ia berkata, "Aku harus akui, Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa, tapi juga mengajarkanku sesuatu yang besar. Seringkali aku berpikir, bagaimana caranya rakyat bisa percaya begitu saja pada apa yang dikatakan pemimpin mereka. Ternyata kuncinya ada di sini. Kalau kata-kata diucapkan dengan yakin, bahkan hal yang mustahil pun bisa dipercaya." Abu Nawas menunduk rendah. "Itulah sebabnya, tuanku, seorang pemimpin harus berhati-hati dalam berkata, karena ucapan seorang pemimpin bisa mengubah cara pandang banyak orang, bisa membuat mereka lupa akan kebenaran, atau justru membuka mata mereka terhadap kebenaran, dan itu adalah amanah besar." Suasana di aula mendadak hening. Semua yang mendengar si Oliwala ikut merenung. Kata-kata Abu Nawas, meski sederhana, terasa seperti tamparan halus bagi siapapun yang punya kekuasaan. Namun, tidak lama kemudian, raja tertawa keras. "Hahaha, Abu Nawas, kalau aku terlalu sering mendengarkan nasihatmu, mungkin aku bisa jadi raja yang terlalu banyak mikir. Tapi aku suka, karena selalu ada pelajaran yang bisa kuambil." Abu Nawas ikut tersenyum. "Hamba tidak bermaksud menggurui, tuanku. Hamba hanya menjalankan akal yang Allah titipkan, agar hidup ini tidak hanya menjadi permainan tanpa arti." Hari-hari berikutnya,
Cerita tentang kambing raksasa menyebar ke seluruh pelosok istana, bahkan sampai ke pasar-pasar di luar istana. Orang-orang bercerita sambil tertawa. Kalian tahu, di istana ada kambing raksasa yang mirip gajah. Ada yang menertawakan, ada yang geling-geling kepala, ada pula yang diam-diam menyadari bahwa cerita itu punya makna lebih dari sekadar lelucon. Beberapa ulama yang mendengar kisah itu tersenyum sambil berkata, Abu Nawas memang diberi kecerdikan. Ia tidak sekadar bermain kata-kata, tapi memberi pelajaran tentang betapa rapuhnya keyakinan manusia bila tidak berlandaskan ilmu. Bahkan para pedagang di pasar menjadikan kisah itu sebagai bahan candaan. Hei, kambingmu gemuk sekali. Hampir mirip gajah. Jangan-jangan ini saudara jauhnya kambing raksasa di istana. Semua tertawa, tetapi tanpa sadar, kata-kata itu menjadi pengingat bahwa tidak semua yang terlihat jelas bisa dipercaya begitu saja. Suatu malam, raja kembali merenung di kamarnya. Ia duduk di kursi, memandang keluar jendela istana yang sunyi. Teringat kembali ucapannya sendiri saat ia memanggil gajah itu sebagai kambing besar. Ia tersenyum pahit. Aku, seorang raja besar, bisa sampai tertipu oleh permainan kata-kata. Bagaimana dengan rakyatku? Betapa mudahnya mereka bisa terjebak kalau aku salah dalam berkata-kata. Benar kata Abu Nawas, aku harus berhati-hati. Hari-hari setelah itu, raja sering mengundang Abu Nawas untuk berbincang, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mendengar nasihat tersirat yang keluar dari mulut cerdik si jenaka itu. Abu Nawas tidak pernah menggurui secara langsung, tapi lewat cerita, teka-teki, atau tingkah jenaka. Selalu saja ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan gajah di aula itu akhirnya benar-benar menjadi simbol, bukan lagi sekadar binatang besar yang diikat, tapi menjadi pengingat bahwa sesuatu yang nyata bisa hilang dari pandangan hanya karena cara berpikir diarahkan ke arah lain. Hingga suatu hari, saat raja sedang duduk di singgasananya, ia berkata pada para pejabat, "Kalian lihatlah gajah yang di aula itu. Dulu aku menantang Abu Nawas untuk menyembunyikannya, tapi ternyata yang tersembunyi bukan gajah itu, melainkan cara pandang kita sendiri. Itu yang lebih berbahaya. Kalau cara pandang kita salah, maka yang benar bisa tampak salah, dan yang salah bisa tampak benar." Para pejabat mengangguk setuju. Mereka mulai memahami bahwa permainan Abu Nawas tidak sekadar kelucuan, tapi juga pelajaran tentang hati-hati dalam menerima sesuatu di luar semua itu. Abu Nawas sendiri tetap hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah membanggakan kemenangannya atas raja, juga tidak menertawakan orang-orang yang percaya pada kata-katanya. Ia hanya berkata dalam hati, "Alhamdulillah, semoga kisah ini menjadi pelajaran, sebab hidup bukan hanya tentang siapa yang cerdik, tapi siapa yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian." Raja kemudian merenung sambil tersenyum kecil, seolah hatinya disentuh sesuatu yang dalam. Ia berkata, "Benar kata-katamu, Abu Nawas. Banyak hal besar di dunia ini yang sebenarnya bisa disembunyikan, bukan karena tidak ada, tapi karena manusia memilih untuk menutup mata. Kita seringkali lebih suka memalingkan pandangan daripada menghadapi kenyataan." Suara raja terdengar lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang di aula menundukkan kepala, merenungkan kata-kata itu. Abu Nawas menambahkan dengan tenang, "Betul sekali, tuanku. Begitulah juga dengan dosa. Dosa itu kadang nyata di depan mata, tapi karena manusia pura-pura tidak mau melihat, akhirnya dosa itu seakan-akan hilang. Padahal Allah Maha melihat, tak ada yang tersembunyi darinya." Kita mungkin bisa menipu manusia, bahkan bisa membuat semua orang percaya bahwa hitam itu putih atau kambing itu gajah. Tapi bagaimana dengan Allah? Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Dia. Raja terdiam cukup lama. Wajahnya
berubah serius. Ia menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Kali ini kau bukan hanya membuatku tertawa, tapi juga mengingatkanku pada sesuatu yang berharga. Aku terlalu sering mencari hiburan darimu, Abu Nawas. Tapi kali ini aku sadar, hiburan itu berubah menjadi nasihat. Terima kasih, Abu Nawas. Para pengawal yang biasanya hanya berdiri kaku ikut menunduk, seolah ikut mendapatkan pelajaran yang sama. Dayang-dayang yang biasa sibuk dengan pekerjaan mereka pun diam, meresapi suasana yang penuh makna itu. Lalu, tanpa ada yang memberi aba-aba, seisi istana pun bertepuk tangan. Tepuk tangan yang bukan sekadar tanda kagum pada kelucuan, tetapi sebagai penghormatan atas makna besar yang lahir dari sebuah permainan kata. Tepuk tangan itu bergema di dalam aula, membuat gajah yang masih terikat di tengah ruangan terkejut. Ia mengibaskan telinganya seakan bertonu tania, kenapa manusia-manusia ini berisik sekali. Tetapi justru momen itu menambah tawa kecil di antara para hadirin. Tawa yang kali ini bukan tawa kosong, melainkan tawa lega setelah menemukan sebuah pelajaran berharga. Raja lalu berdiri dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang hening. Dengan suara yang tegas tapi penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai semua yang hadir, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa, bahwa terkadang sesuatu yang paling sulit disembunyikan justru bisa ditutupi dengan cara pandang. Kita bisa menyebut gajah ini kambing, kita bisa menganggap dosa sebagai hal kecil, kita bisa menutupi kesalahan dengan alasan. Tapi ingatlah, di hadapan Allah tidak ada yang benar-benar bisa tersembunyi, karena Allah mengetahui apa yang ada di bumi dan langit, bahkan isi hati manusia." Para pejabat dan penghuni istana menggang guguk. Sebagian wajah mereka terlihat malu, seakan merasa sedang diingatkan secara pribadi. Abu Nawas tersenyum tipis. Hatinya lega, karena kali ini ia tidak hanya berhasil menyelamatkan diri dari tantangan sulit, tapi juga bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus menggurui raja. Kemudian menoleh kepada pengawal yang berdiri di sampingnya dan berkata sambil tertawa, "Kalian tahu, kalau tadi aku sendiri sempat terjebak menyebut gajah ini kambing, maka siapapun bisa terjebak dalam permainan kata-kata. Mulai sekarang, aku ingin kalian semua lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya hanya karena sesuatu terdengar meyakinkan. Gunakan akal, gunakan hati, dan ingatlah bahwa Allah selalu melihat." Salah satu pengawal memberanikan diri menunduk sambil menjawab, "Benar tuanku, kami belajar hari ini bukan hanya tentang gajah dan kambing, tapi juga tentang diri kami sendiri." Ucapan itu membuat raja tersenyum, merasa bahwa pelajaran yang ia dapatkan juga tersampaikan kepada bawahannya. Di tengah suasana yang semakin hangat, Abu Nawas berpamitan untuk pulang. Ia menunduk hormat, lalu melangkah keluar aula dengan langkah ringan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Alhamdulillah, kali ini aku bisa menyelamatkan diri sekaligus memberikan pelajaran. Semoga semua yang mendengar bisa mengambil hikmah. Karena apa artinya kecerdikan kalau tidak digunakan untuk kebaikan?" Di luar istana, matahari sore sudah mulai merendah, memantulkan cahaya keemasan yang indah. Abu Nawas berjalan menyusuri jalan kecil, melewati taman istana yang sepi. Angin sore berhembus lembut, seakan ikut menyapa. Ia menatap langit sambil tersenyum, merasa bahwa hari itu adalah hari yang penuh keberkahan. Ia tidak hanya berhasil mengatasi tantangan raja, tapi juga bisa menjadi perantara kebaikan. Sementara itu, di dalam istana kisah tentang gajah yang disembunyikan terus menjadi bahan pembicaraan. Dayang-dayang menceritakannya sambil tertawa di dapur. Para pengawal membicarakannya di barak. Bahkan para pejabat membawanya dalam obrolan serius. Mereka sadar bahwa ada makna besar di balik kelucuan itu.
bahwa manusia seringkali menipu dirinya sendiri dengan mengubah nama, menutup mata, atau mencari-cari alasan, padahal di hadapan Allah, semua akan terbuka tanpa ada satupun yang bisa ditutupi. Kisah itu akhirnya menyebar keluar istana sampai ke telinga rakyat. Orang-orang di pasar bercerita, tahukah kalian, Abu Nawas berhasil menyembunyikan gajah tanpa memindahkannya sedikit pun. Orang-orang terpingkal-pingkal mendengar ceritanya, tetapi di sela tawa, ada sebagian orang yang merenung. Benar juga, kita seringkali menutup mata terhadap kesalahan sendiri. Jangan-jangan kita juga sedang menyembunyikan gajah dalam hidup kita hanya karena tidak mau mengakuinya. Pelajaran itu pun menyebar, tidak hanya menjadi bahan jenaka, tetapi juga menjadi cermin kehidupan, bahwa betapapun manusia pandai berkelit, pada akhirnya kebenaran tidak akan bisa disembunyikan dari Allah. Dan begitulah, Abu Nawas pulang dengan hati lega sambil mengulang doa syukur dalam hati. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah di hadapan manusia, tetapi tentang bagaimana ia bisa tetap jujur di hadapan Allah. Ia melangkah ringan, seolah tidak ada beban, sampai di rumahnya yang sederhana. Abu Nawas duduk bersila di depan pintu, memandang langit senja. Dengan lirih, ia berucap, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segala yang tersembunyi. Jangan biarkan aku tertipu oleh pandanganku sendiri. Jadikanlah aku orang yang selalu mengingat-Mu. Meski dunia ini penuh permainan." Malam itu pun datang, dan cerita tentang gajah yang hilang terus hidup di hati banyak orang. Sebagian hanya tertawa, sebagian terinspirasi, dan sebagian benar-benar mengambil pelajaran. Tetapi yang jelas, kisah itu menjadi salah satu dari sekian banyak kenangan tentang kebijaksanaan Abu Nawas, si jenaka yang penuh makna. Dan di akhir kisah ini, untuk sahabat semua yang sedang mendengarkan cerita ini, semoga kita juga bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita sibuk menyembunyikan gajah dalam hidup kita sendiri, yaitu dosa dan kesalahan yang jelas di depan mata, tapi kita pura-pura tidak melihat. Ingatlah, manusia mungkin bisa tertipu, tapi Allah tidak pernah tertipu. Kita selalu diberi hati yang jernih untuk melihat kebenaran dan diberi kekuatan untuk meninggalkan keburukan. Kalau sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share kepada teman-teman, agar semakin banyak yang mendapat hikmah, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita jenaka Islami penuh makna berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah selalu menjaga kita semua.